Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niketut Ayu Damiasih. Saya dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Di sini saya akan membahas materi dengan tema kesehatan dengan judul penyakit anemia atau kurang darah. Sebelum itu, mari kita simak pengertian dari penyakit anemia ini. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat. Anemia sendiri merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Selanjutnya, kapan sih anemia itu bisa terjadi? Anemia bisa terjadi dikatakan jika orang dewasa menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter itu untuk laki-laki dewasa, dan di bawah 12 gram per desiliter itu untuk wanita dewasa. Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter, anemia itu sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia grafis. Untuk mengatasi anemia tergantung kepada penyebab yang mendasarinya, mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, atau bahkan ada yang sampai operasi untuk mengatasi anemia. Selanjutnya adalah penyebab anemia itu terjadi. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin, yang akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut. Yang pertama yaitu produksi sel darah merah yang sangat kurang. Yang kedua yaitu kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis anemia yang umumnya terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit seliak. Yang kedua yaitu anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang ketiga adalah anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya itu bisa cedera, gangguan menstruasi, pasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS. Yang keempat adalah anemia aplastik. Anemia aplastik ini terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping dari obat antibiotik dan obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Yang kelima adalah anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Dan yang keenam adalah anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, rheumatoid arthritis, dan HIV atau AIDS. Dan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat itu adalah HIV atau AIDS. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala anemia yang sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya.
Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dan dingin di tangan dan kaki. Gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa seiring bertambahnya parahnya kondisi anemia tersebut. Selanjutnya adalah pencegahan anemia. Pencegahan anemia itu bisa dilakukan dengan makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan buah-buahan. Yang kedua itu ada makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengkonsumsi buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Nah, sebelum itu, ayo kita simak video berikut edukasi tentang anemia tersebut. Anemia tidak boleh dianggap sepele karena anemia yang sangat parah dapat menyebabkan kematian. A. Untuk anemia. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Gejala awal anemia meliputi perasaan mudah marah, lelah lebih sering dari biasanya, sakit kepala, dan masalah berkonsentrasi atau berpikir. Jika anemia semakin memburuk, mungkin akan timbul warna biru hingga putih pada matamu, pucat, sesak napas, dan kuku yang rapuh. Banyak jenis anemia tidak dapat dicegah, namun kamu dapat membantu menghindari anemia defiensi zat besi dan anemia defiensi vitamin dengan memilih diet yang mencakup berbagai vitamin dan nutrisi. Kalau kamu memiliki tanda-tanda atau gejala anemia, carilah diagnosis dan pengobatan yang tepat. Nah, sekian pembahasan materi saya tentang anemia. Sekiranya jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih karena sudah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di project berikutnya.